Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan dari kelas LV1. Di sini saya akan menjelaskan terkait session 1, yaitu mengidentifikasi topik riset, yang mana pada forum kita akan membahas terkait bagaimana cara merumuskan pertanyaan dan hipotesis dalam penelitian di bidang sistem informasi. Untuk pertanyaan terkait merumuskan pertanyaan dan hipotesis untuk studi kasus SI terkini, yaitu merumuskan pertanyaan dan hipotesis penelitian, yaitu inti dari setiap studi sistem informasi, melibatkan identifikasi dalam pengetahuan atau fenomena yang diamati, diikuti dengan pembentukan dugaan yang dapat diuji. Jadi langkah-langkah umumnya dalam merumuskan pertanyaan yaitu identifikasi isu atau tantangan dari topik SI yang terkini, kemudian merumuskan pertanyaan penelitian berbasiskan gap analisis atau fenomena yang ada saat ini. Kemudian yang ketiga, membangun hipotesis berdasarkan hubungan antar variabelnya. Contoh kasusnya seperti ERP di UKM. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh integrasi ERP terhadap efisiensi operasional UKM? Hipotesisnya ada dua, yang positif dan negatif. Yang positif itu integrasi ERP meningkatkan efisiensi operasional, atau integrasi ERP tidak berpengaruh pada efisiensi. Nah, apakah boleh identifikasi topik terlebih dahulu? Justru sangat disarankan untuk mengidentifikasi topik terlebih dahulu karena berfungsi sebagai fondasi utama yang memungkinkan perumusan pertanyaan dan hipotesis yang relevan dan terarah, lalu memastikan penelitian memiliki fokus yang jelas dan tujuan yang spesifik. Nah, beberapa jenis penelitian sistem informasi yang itu ada eksploratif, deskriptif, kausal komparatif, dan studi kasus. Kemudian sumber inspirasi topik penelitian itu ada dari literatur akademik, atau dari permasalahan dari organisasi, dari tren teknologi, kebutuhan bisnis, atau regulasi yang baru. Di sini saya akan eh, memperlihatkan contoh studi kasus yang sesuai dengan topik yang tren saat ini, yaitu enterprise arsitektur dalam transformasi digital perbankan, yang mana menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM. Nah, di sini transformasi digital di sektor perbankan itu menjadi kebutuhan yang mendesak karena menghadapi tantangan kompetisi, lalu ekspektasi pelanggan, di mana AI itu menjadi kunci dalam memastikan integrasi strategis antara teknologi, informasi, dan tujuan bisnis. Di sini kerangka yang digunakan yaitu adalah TOGAF, yang mana memberikan panduan sistematis perancangan implementasi dari AI itu sendiri. Nah, dalam mendukung strategi digitalisasi industri perbankan, studi mengidentifikasi komponen TOGAF itu sebagai pengelolaan enterprise arsitektur mulai dari fase preliminary, arsitektur vision, implementation governance, kemudian sampai ke eh, requirement gathering. Nah, kemudian diharapkan dari implementasi ini dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya TI dan memperkuat pengambilan keputusan strategis. Ini merupakan salah satu contoh dalam membuat perumusan atau studi kasus begitu yang terjadi di organisasi atau bersumber dari literatur. Kemudian selanjutnya dalam merumuskan pertanyaan dan hipotesis dari elemen kunci. Nah, di sini langkah-langkah identifikasi elemen kunci yaitu contoh dalam kasus arsitektur EA untuk memahami dampak penerapan EA dalam tujuan organisasi. Jadi arsitektur yang diterapkan itu apa? Contohnya ada TOGAF atau Zachman. Itu adalah kerangkanya. Lalu domain yang terdampaknya apakah domain bisnis, data, aplikasi, atau teknologi. Lalu pihak yang terlibat, tim arsitek, atau dari sisi manajemen, atau dari user. Kemudian hasilnya yang diukur itu apa? Contohnya keselarasan strategi, efisiensi, atau efektivitas dari TI itu sendiri. Nah,
contoh kasusnya jika yang bagian enterprise arsitektur itu bagaimana pengaruh penerapan EA terhadap keselarasan antara strategi bisnis dan TI di perusahaan energi contohnya. Nah, hipotesis pertama bahwa EA dapat meningkatkan keselarasan strategi bisnis atau penerapan EA tidak berpengaruh terhadap keselarasan strategi bisnis dan TI. Nah, ini contoh matriks antara topik, pertanyaan penelitian, dan hipotesis, yang mana eh, dari topik sampai hipotesis itu harus saling berkaitan satu sama lain. Nah, kesimpulannya dalam merumuskan pertanyaan dan hipotesis yang tepat adalah kunci keberhasilan penelitian sistem informasi. Jadi harus memilih topik yang relevan dan aktual saat ini, kemudian menggunakan jenis penelitian yang sesuai dengan tujuan. Lalu yang ketiga, identifikasi elemen kunci yang bisa diteliti. Lalu keempat, pertanyaan harus spesifik dan dapat diuji. Contohnya harus sesuai dengan menggunakan kerangka yang sudah ditentukan, kemudian spesifikasi perusahaan atau organisasinya, dan yang terakhir, hipotesis bersifat dugaan awal yang bisa dibuktikan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.